Tipsnya untuk memilih oyong yang masih muda, pertama kita lihat itu. Hai, jumpa lagi di Nora Kitchen. Apa kabar semuanya? Harapan saya semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya mau buat satu menu yang sederhana, yang resep mudah didapat, dan yang pastinya sehat untuk kita. Saya mau masak tumis oyong. Apa saja bahannya? Sebelum kita masuk ke bahan-bahan, bagi teman-teman yang belum subscribe dan tekan tanda lonceng, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng ya. Terima kasih. Bahan-bahannya ada 3 buah oyong, lalu 1 batang wortel, 2 buah tahu yang kecil yang dipotong-potong, 2 buah sosis yang kecil juga, sosis ayam ya, yang saya potong-potong. Terus bumbu-bumbunya ada apa saja? Kali ini kita masak sangat simpel bumbu-bumbunya. Ada bawang putih, ini bawang putih banyak ya. Bawang putih ini saya pakai 7 siung bawang putih dan 2 bawang merah, juga 3 butir kemiri. Bumbu-bumbunya ada kaldu jamur, ada garam, lada bubuk, dan minyak wijen. Juga nanti kita akan pakai sedikit minyak goreng untuk menumis. Kita langsung aja ke cara pembuatannya. Saya mau pakai ulekan ya teman-teman. Pertama-tama kita mau mengulek bawang putihnya ya. Teman-teman, lihat saya selalu menggunakan blender atau chopper. Ada teman-teman yang bilang ke saya gini, "Kak, nggak bisa pakai ulekan ya?" Nah, hari ini saya kebetulan ingat perkataan teman itu. Jadi, saya mau bilang, saya bisa pakai ulekan. Nih, saya kali ini pakai ulekan karena sedikit. Kalau banyak lumayan susah ya nguleknya ya, karena lumayan butuh tenaga ekstra ya. Karena ini sedikit, saya pakai ulekan. Juga yang kedua, memang untuk ulekan rasanya akan lebih beda karena juicy ya, lebih juicy. Jadi dari bumbu dapur ini akan keluar sari-sarinya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman nggak mau kayak saya pakai ulekan juga nggak apa-apa. Pakai blender aja, dikasih sedikit minyak atau air ya. Nah, saya kasih sedikit garam untuk mempermudah kita mengulek bawangnya ya. Jadi sebentar kita tidak menggunakan garam yang banyak lagi. Nah, saya rasa cukup ya, segini aja. Lalu kita mau langsung ke cara membuatnya. Teman-teman, ini saya masukin minyak ya. Teman-teman, banyak orang tidak mau makan oyong, apalagi ditumis ya. Banyak orang tidak mau karena bau langu pada oyong itu sendiri. Nah, tipsnya adalah ketika teman-teman mencuci oyong, setelah dikupas, cuci di air yang mengalir. Itu tipsnya ya, supaya bau langu pada oyong hilang. Sekarang minyaknya sudah panas seperti ini, kita kecilkan dulu sedikit. Lalu kita mau tumis dulu si tahunya ya, biar agak sedikit berkulit. Nah, tadi ada airnya ya. Nah, kita tumis tahunya sampai sedikit berkulit. Kita lihat ya, sampai berkulit, tidak sampai kering, tapi agak berkulit supaya ketika dimasukin bahan-bahan yang lain, tahunya tidak hancur ya. Nah, kalau sudah berkulit seperti ini tidak terlalu matang ya, setengah matang. Lalu kita mau masukkan jahe. Oh iya ya teman-teman, tadi saya tidak memperkenalkan jahe, saya lupa, kelewat ya. Nah, ini jahe yang 1 ruas, setengah ruas yang kita geprek. Kenapa saya masukkan jahe? Jahe itu untuk mengangkat cita rasanya ya, jadi aromanya. Lalu kita mau masukkan bawangnya. Kita tumis bawangnya. Lalu saya mau tambahkan 1 sendok
makan minyak wijen ya, biar aromanya makin seger. Jangan sampai gosong ya, karena ini bawang putihnya mudah sekali gosong. Kalau aromanya sudah keluar seperti ini, kita akan masukkan wortel. Lalu saya masukkan sosis dan kita masukkan air, sedikit air. Jadi kita buat tumisannya ini agak sedikit nyemek ya, atau sedikit berkuah, tumis oyongnya. Kita tujuan air ini supaya mematangkan wortel. Kita tunggu sampai sedikit matang. Setelah wortelnya setengah matang, kita mau masukkan lada dan tambahkan kaldu bubuk juga sedikit garam. Karena saya pakai kaldu bubuknya rasa jamur, jamur itu cenderung kurang asin ya. Bisa tambahin. Lalu kita mau masukkan oyongnya. Karena oyong teksturnya lembut, oyong masuknya terakhir dan dipotong tidak terlalu tipis ya, supaya tidak hancur. Bagi teman-teman, pilih oyong yang muda. Tipsnya untuk memilih oyong yang masih muda, pertama kita lihat itu kan di oyong itu ada garis-garisannya tuh. Nah, garis-garisnya itu masih rapat. Yang pertama, yang kedua, kalau kita pegang berasa penuh di tangan atau berasa berisi ya. Karena kalau oyong yang sudah tua dia lebih ringan dan kayak berasa kosong gitu. Cari yang muda oyongnya ya, supaya pas ketika dimasak atau diolah dengan untuk jadi sayuran dia rasanya tuh manis. Nah, kita biarkan sebentar biar sampai oyongnya meresap bumbu-bumbunya ya. Teman-teman, kita mau koreksi rasa. Kalau dirasa bumbunya udah cukup, kita mau matikan api. Tidak usah terlalu lama karena nanti terlalu lembek ya. Nah, seperti ini. Oke, kita mau matikan apinya. Ini dia masakan kita hari ini, tumis oyong. Bahan-bahannya mudah, ada di sekitar kita, rasanya enak dan sehat. Bagi teman-teman yang baru masuk ke channel saya, selamat datang. Selamat bergabung, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat. Juga bagi teman-teman yang belum like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya, silakan like, silakan subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya. Terima kasih ya. Bagi teman-teman yang merasa bermanfaat dalam video-video saya, silakan di-share di media sosial yang teman-teman punya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan God bless you. Bye!